tetapi KW, tanda ajaib atau mujizat palsu yang ditawarkan oleh iblis. Contohnya iblis dapat melakukan tanda melalui sihir dan perbuatan nujum. Nujum itu adalah peramalan, Bapak Ibu. Hal ini pernah dialami oleh Musa di Keluaran pasal 7 ayat 10-12. Waktu rukunnya Firaun diminta oleh Firaun mempertontonkan kehebatan mereka dengan mengubah tongkat mereka menjadi ular di hadapan Musa. Tapi Bapak Ibu, waktu Musa juga melemparkan tongkatnya di tengah-tengah ular-ular yang dimiliki oleh dukunya Firaun. Tongkat Musa berubah menjadi ular. Tapi beda dengan ular-ular yang dimiliki oleh dukun-dukunnya Firaun. Bedanya di mana? Karena ular Musa itu langsung bisa memakan habis semua ular-ular yang dimiliki oleh dukunnya Firaun. Apa artinya di sini? Iblis bisa melakukan hal ajaib. Hal yang luar biasa. Tetapi itu berlangsung singkat. Jangka pendek. Dan semua itu bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Hal yang lain Bapak Ibu, tanda ajaib dan mujizat dapat dilakukan oleh iblis juga. Yang disebut dengan dalam Alkitab itu dengan istilah nabi palsu atau mesias palsu. Dan ini banyak hari-hari ini kita jumpai di sekeliling kita Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 24 ayat 23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Itu mujizat. Tapi ujung daripada mujizat itu, kesembuhan itu, berkat itu, kesuksesan itu adalah bagian dari jerat daripada iblis. Maka bisa dikatakan Bapak Ibu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ajar-ajaran sesat, itu adalah bentuk konkret kehadiran daripada iblis di zaman sekarang. Hati-hati Bapak Ibu, ada sebuah di Facebook. Waktu saya baru beberapa kali ya menemukan gitu. Mereka menawarkan sekolah Alkitab gratis. Sekolah Alkitab gratis. Secara online. Dan tinggal kita pilih hari apa, jam berapa, dan topik apa begitu. Pertama-tama saya curiga memang sih. Karena begini. Di brosur mereka tidak diberikan lambang, logo yang jelas, nggak ada. Yang kedua, saya cek namanya juga nggak ada, nggak jelas. Ya, lalu saya lihat lagi aturan hukum mereka di bawah mana gitu, nggak jelas juga. Lalu saya penasaran, ini apa? Saya mulai curiga, ini jangan-jangan ajaran sesat. Lalu saya telusuri lebih lanjut, saya menemukan, rupanya itu adalah salah satu sekolah teologi yang dibuat oleh salah satu ajaran sesat yang lahir dan besar di Korea. Dan masalahnya, banyak orang Indonesia yang daftar. Dan mereka itu pelajarannya selama 1 tahun. Lalu nanti diwisuda. Lalu ending daripada pewisudaan itu, bahwa mereka sudah menjadi pengikut gereja itu sendiri. Dan rupanya mereka ini sudah banyak melayani, mengajar orang-orang di seluruh negara-negara di dunia. Ini kita harus hati-hati. Di awal saya penasaran, ini benar nggak sih ya? Nah itu hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, si pendurhaka berkuasa mengadakan rupa-rupa ajaib dan tanda dan mujizat palsu. 2 Tesalonika 2, 9-11. Artinya Bapak Ibu, memang iblis itu akan selalu mempergunakan sisa-sisa fasilitas, kemewahan, kekuasaan, kekuatan yang dia punya dulu. Waktu dia masih menjadi malaikat, kan itu masih melekat sebagian besar kan dalam diri iblis itu. Maka itu mereka pakai. Mereka salah gunakan itu Bapak Ibu. Untuk apa? Menawarkan kesembuhan. Menawarkan mujizat palsu. Menawarkan kesuksesan palsu. Bahkan iblis dapat menurunkan api dari langit. Contohnya dalam Wahyu pasal 13 ayat 12-13. Karena itu bersukacita hai orang surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ketika si naga
itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak-anak laki-laki itu. Jadi iblis itu melakukan banyak trik, upaya, dan cara bagaimana caranya menghancurkan manusia, Bapak Ibu. Termasuk yang masih baru lahir pun diincar mereka untuk disesatkan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, kekuasaan, kehebatan, tanda ajaib, dan mujizat palsu yang diberikan oleh iblis itu sifatnya sementara, ujungnya menjebak orang supaya orang itu mempertuhankan iblis sendiri. Bagaimana kita bisa terbebas dan lepas dari cengkraman itu? Maka kita harus mengandalkan dan kita harus memakai kasih kuasa daripada Allah itu sendiri. Pertobatan kepada Kristus menjadi pintu yang pertama dan yang utama yang harus kita punya. Karena itulah awal mula Kristus ada dalam diri kita dan kuasa roh Allah ada tinggal diam dalam diri kita. Dan waktu itu ada dalam diri kita, maka si iblis pun tahu betul. Dia tidak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk coba-coba menguasai kita. Selain hanya mengganggu saja. Karena dia tahu yang ada dalam diri kita, yaitu roh Allah lebih besar kuasanya, lebih besar mujizatnya, lebih besar pertolongannya. Iblis tahu itu. Itulah pentingnya saya katakan Bapak Ibu. Perlu kita